Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah Bapak Ibu yang Allah muliakan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongannya, dengan hidayahnya, kita mampu melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini, ke rumah Allah, ke masjid, tempat di mana setiap kali kita duduk malaikat hadir dan menaungi dengan keberkahannya. Kita harus percaya kepada janji Rasul yang mengatakan la yaqudu qaumun yadhkurunallaha illa hafatz alaihimul malaikah. Tiap orang yang duduk dalam satu majelis seperti kita sekarang ini, yadhkurunallah, dibacakan ayat-ayat Allah, illa hafatz alaihimul malaikah, maka malaikat akan hadir dan menaungi majelis itu dengan rahmat dan keberkahannya. Wa ghasyiyat alaihimur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah. Allah menurunkan rahmat dan ketenangan kepada majelis itu. Semoga kita termasuk di dalamnya. Ibu, Bapak, saya terakhir bertemu di sini ketika mau berhaji. Alhamdulillah kemarin saya dan jamaah, khususnya jamaah Percikan Iman, diberi kemudahan, kelancaran, keselamatan. Yakin selain pertolongan Allah itu karena doa dari ibu bapak sekalian. Saya juga selalu mendoakan ibu bapak yang sudah berhaji, oleh Allah dijaga kemabruran hajinya. Bagi yang belum berhaji, oleh Allah dibukakan rezeki untuk bisa berhaji. Karena berhaji itu semua atas dasar kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang secara finansial, secara materi sepertinya dia tidak mungkin berhaji. Tapi kalau Allah menakdirkan kudu berhaji, dia bisa berangkat haji. Jadi kalau suami bilang mah asa pengen hajinya, iya atuh ayah berdoa mudah-mudahan diberi keberkahan, diberi takdir yang baik. Harus begitu, jangan mah asa pengen hajinya, duit di mana? Nah, nggak boleh gitu. Haji, duit di mana? Jangan bilang gitu. Kita bilang semoga Allah memberikan kemudahan. Ibu bapak, hari ini kita akan bahas tentang semua bukan milik kita. Ya, pada bawa Quran nggak? Alhamdulillah. Coba buka surat Al-Hadid ayat 7. Surat ke-57 ayat 7. Surat ke-57 ayat 7. Ini yang akan menjadi dasar pembahasan kita. Sudah Bu? Nah, ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya sementara. Walladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabira. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Di situ ada kalimat penting. Allah telah menjadikanmu menguasainya sementara. Apa Bu, Pak? Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Iya. Jadi sebenarnya yang ada di tangan kita mah sementara. Nggak ada yang abadi. Coba apa yang abadi? Nggak ada. Masa muda. Ini ibu-ibu dulu ini rata-rata model.
model sampul. Dan aya oge nu bisa jadi model sabun, model Jadi artinya ibu-ibu di sini teh Pak, dulunya Masya Allah tabarakallah. Kulitnya bagus, rambutnya bagus. Tapi kan itu sementara. Sekarang lebih bagus lagi. Bapak-bapak dulu gagah. Ya. Ini waktu SMA-na itu kararasep pisan. Model semuanya juga. Mari kita lihat sekarang. Artinya semua yang ada di tangan kita sementara. Nggak ada yang abadi. Nggak ada. Kecerdasan sementara. Karena orang nanti daya ingatnya mulai menurun. Sekarang aja udah mulai. Kesini. Apa mah? Tadi teh mamah ngomong naonnya. Dah kamu dipanggil teh hararese. Pernah nggak ngalamin gitu? Padahal dulu ibu, pinternya luar biasa. Ya. Hari suami ibu teh siapa namanya? Ayah. Ayah teh saha? Astagfirullah si ayah teh saha namanya. Ayah teh saha? Ibu ayah suami ibu teh geula atuh cicing si ayah teh saha? Udah 10 menit. Oh, Agus Wahyudin. Pleng gitu. Jadi maksudnya kita kudu sadar apa yang ada di tangan kita itu sementara. Ini ayatnya. Allah telah menjadikan kamu menguasai apapun, apakah harta, apakah kesehatan, apakah kekuasaan, ketampanan, kecantikan, kesegaran, semua sementara. Enggak ada yang abadi. Ya. Nah, makanya ada surat yang dianjurkan untuk dibaca tiap kali mau berdoa. Ini Al-Baqarah 3 ayat terakhir. Itu mengingatkan kita bahwa kita ini tidak punya apa-apa, semua milik Allah. Al-Baqarah 3 ayat terakhir 284, 285, 286. Lillahi ma fis samawati wa ma fil. Milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Bila kamu menampakkan atau menyembunyikan, semua dihisab oleh Allah. Bapak, Ibu, kekuatan Bapak itu akan dihisab, dihabiskan untuk apa? Ya, kecerdasan Ibu akan dihisab, dihabiskan untuk apa? Mata Ibu akan dihisab, mata saya akan dihisab. Mata sering ningali Quran apa sering ningali balanjaan? Kikituan teh ningali Quran apa milihan barang? Asupkeun kana karanjang. Engke teh dikaluarkeun deui, da nggak punya saldo. Asupkeun kana karanjang, kaluarkeun, asupkeun kana karanjang, kaluarkeun. Yeuh, mun teu gaduh artos teu kudu ningalian barang. Buka we Quran, kan dina HP ge aya Quran. Nah, wa in tubdu ma fi anfusikum, kamu tampakkan, au tukhfuhu atau kamu sembunyikan, yuhasibkum bihillah. Allah hisab semuanya. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah nanti akan ampuni orang yang Allah kehendaki, Allah azab yang Allah kehendaki. Maksudnya Allah ampuni teh kalau kita menggunakan apa yang jadi titipan Allah dalam kebaikan, Allah ampuni. Nah, Ibu, ini ayat yang di Al-Baqarah 284 sampai 286 itu sebenarnya dianjurkan kalau mau tidur baca doa itu, baca surat itu. Ya. Insya Allah lama-lama mah apal. Nggak apa-apa, lihat aja dulu.
Tapi da ibu mah boro-boro baca eta bismika gitu tamat. Bismika Allah. Jadi boro-boro baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Itu kaburu. Bismika. Nah jadi kalau belum biasa baca lillahi terus ya kan. Bahkan kalau kita mau berdoa dan waktu kita leluasa, baca doa itu. Misalnya di saat tahajud nih, Bapak Ibu sholat 4 rakaat. Ini waktunya luang misalnya ya. Sebut sajalah Bapak Ibu bangun jam 3, sholat 4 rakaat. Mau doa nih, 4 rakaat, assalamualaikum, assalamualaikum, isi dengan doa. Baca itu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma. Sampai dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sampai tamat. Jadi 3 ayat terakhir dari surat Al 284 sampai 28. Ibu, Bapak, coba perhatikan yang pertama kali disebut di 284 itu menyadarkan kita bahwa lillahi ma fis sama, milik Allah. Saya nggak punya apa-apa, kita semua nggak punya apa-apa, milik Allah yang ada di langit dan di bumi. Kalau kamu menampakkan, kalau kamu menyembunyikan, Allah tuh tahu. Makanya di surat Al-Mujadalah dikatakan, mayakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhun. Kalau kamu sedang bertiga melakukan pembicaraan rahasia, Allah tuh yang keempat. Kalau kamu berlima, Allah yang keenam. Jadi tidak ada yang rahasia. Matak ibu jangan bilang gini, Ani, Rita, Wiwi, kadeknya ngan urang wungkul nu apal. Sok aya teh kitu. Kadek tong bocor sih, tong bocor. Urang, kamu, Wiwi, Rita, Ani. Rahasia. Eueuh nu nyaho. Ngan urang wungkul. Dia lupa Allah yang keempat. Kalau kamu berlima, Allah yang keenam. Kalau kamu sendirian, Allah yang kedua. Tah, kalau sampai di titik itu dahsyat. Jadi kita memang menyadari semua bukan milik kita. Ya. Nah, Ibu Bapak, kalau kita menyadari bahwa semua bukan milik kita, konsekuensinya apa? Konsekuensi hidup bukan milik kita. 1. Apa? Konsekuensi kalau hidup bukan milik? 1. Mengembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensinya. Jadi tadi ayatnya sudah saya sampaikan, surat apa, Bu? Al-Hadid ayat 7 dan surat Al-Baqarah 284. Ya. Afdol kalau dibaca sampai 286. Berdasarkan 2 ayat itu, maka ada konsekuensi dalam hidup kita ketika kita mengatakan hidup itu bukan milik saya, hidup itu milik Allah. Begitu kita meyakini hidup itu milik Allah, 1, mengembalikan semua kepada Allah. Pada saat ada yang hilang dari tangan kita. Nah, coba dibuka Al-Baqarah 155. Ya. Al-Baqarah 155. 156, 157. Jadi mengembalikan semua kepada Allah. Ini konsekuensi bahwa hidup itu bukan milik kita. Mengembalikan semua kepada, sudah ditemukan, Bu? Apa katanya? Walanabluwannakum, betul? Ayat 155. Betul itu? Nah, coba perhatikan. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Pasti kami akan mengujimu dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa. Artinya, karena hidup itu bukan milik kita, tapi milik Allah, maka Allah berkuasa memberikan kita semua itu ujian.
Dan ujian itu nggak bisa kita pilih. Ada yang diuji oleh anak susah dididik, tapi alhamdulillah suami bager. Aya nu diuji ku suami, anak alhamdulillah bager. Aya nu diuji suami nggak soleh, anak nggak soleh, alhamdulillah mertua bager. Ada juga yang suami soleh, anak soleh, mertua ujian terberat. Mungkin nggak? Mungkin. Ada suami soleh, anak soleh, mertua soleh, orang tua soleh, diuji dan penyakit. Dari sejak nikah sampai usia 58, eta rorombeheun nggak sembuh-sembuh. Emang seperti sederhana, tapi itu kaos kaki itu boros. Soeh deui, tiap kapangaosan kaos kaki teh soeh boros. Sapatu sararoe. Bahkan suami itu kakinya sering terluka kakoet. Ibu, jangan dikira itu kayak sederhana, tapi kalau puluhan tahun Allah. Jadi kita nggak bisa milih ujian. Diuji dengan hal yang seperti itu. Kami akan mengujimu. Bisa dengan kekurangan harta, bisa diuji dengan jiwa. Jiwa itu maksudnya ada yang punya suami soleh, bager, pondok umur. Aya nu panjang umur, pikarudeteun salaki teh. Suami teh panjang umur, ih rudetna eta. Ari temennya mah suami teh bager soleh, pondok umur. Ya. Ari anda mah suami panjang umur, masya Allah capek na eta. Diuji. Jadi sebenarnya hidup mah nggak ada yang ideal. Anda melihat orang ideal tuh dari luar, dan dalamnya mah selalu ada ujian, gitu. Nah, tapi karena kita meyakini hidup itu bukan milik kita, alladzina idza asobatum musibah qalu inna lillahi. Jadi kalau diuji dengan apapun, semua milik Allah, kembali kepada Allah. Saya mah nggak punya apa-apa. Saya mah tinggal mohon minta saja sama Allah. Nah, kalau kita menjadi orang yang selalu mengembalikan pada kuasa Allah, maka ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim. Ayat 157-nya. Bagi mereka itu ampunan dari Tuhan mereka. Ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itulah orang yang dibimbing dengan hidayah. Jadi Bu, Pak, ciri kita ini dibimbing dengan hidayah dan dirahmati apa? Selalu mengembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wiwi, kamu teh jadi nikah jeung si Agus? Padahal kalakuannya juga preman ujung berung. Kamu? Apa ibu bilang jawabnya? Inna lillahi wa inna ilaihi. Semua milik Allah, kembali kepada. Dan jangan bilang aku gitu ngerti jeung daek aku teh. Jangan. Karena semua atas kuasa Allah Subhanahu. Ya, Ibu Bapak, nggak ada di alam semesta ini yang kebetulan, tuh nggak ada. Bapak bisa hadir, Ibu bisa hadir, saya bisa hadir, karena Allah menakdirkan. Tahu nggak? Sekiranya diteliti ada loh orang saudara kita yang teman kita yang sudah niat kesini, sudah merencanakan, sudah dandan, tinggal pergi. Ayeuna teh jadi. Kenapa? Pas mau pergi, datanglah mertua na ti Garut. Ti Garut. Ari pergi nggak enak. Akhirnya ngawa ka babaturana. Jigana urang teh jadi, ieu mertua datang ti Garut, teuing dangadadak. Ya, Ibu, ya Ibu, ada di antara teman Ibu akhirnya nggak datang ke sini, padahal sudah merencanakan dengan temennya. Maneh ek pakai kerudung naon, urang mah beureum tong beureum atuh serab, naon atuh hejo we ulah hejo atuh jiga
tatangkalan ari maneh. Naon atuh geus kembang-kembang ulas ya jiga taplak meja. Wah, itu teh sudah diskusi. Ya akhirnya diputuskan bodas walaupun cek babatona jiga boeh. Wah, tapi akhirnya mah sepakat, geus we nya bodas. Heeh, bodas. Temennya udah di sini. Adik kamu kemana? Iya, tempat duduk udah dikuasai. Karena Anda duduk nate kieu tah. Dikuasai ameh orang teu bisa duduk kieu tah. Aya nu datang teh, aya di dia. Padahal masih di soreang gitu. Udah ibu berjuang menyediakan tempat teh. Ujug-ujug ngawa. Jiga sorry maaf urang jigana teu datang. Teu pugah-puguh geura mertua datang ngadadak. Nah, berarti nggak ada takdirnya, benar nggak? Jadi Bu, kita boleh punya rencana, kita boleh punya niat, kita boleh punya persiapan, tapi dak hari cek Allah enggak mah enggak tuh dah. Makanya kalau ada apa-apa katakan innalillahi, semua milik Allah kembali kepada Allah. Nah, kita ini biasakan karena hidup bukan milik kita, kembalikan semua pada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tak ini teh Pak, seperti gampang diucapkan ya, tapi faktanya pada saat menjalani hidup mah nggak semudah ini. Nggak semudah ini, ya, gitu. Jadi konsekuensi hidup kita bukan milik Allah, kembalikan semua pada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, meyakini segala sesuatu ada kuasa Allah. Dalam segala sesuatu itu ada kuasa Allah. Nih, saya bisa di sini ada kuasa Allah. Ibu bapak di situ ada kuasa Allah. Yakini ada kuasa Allah. Kalau tadi mas semua milik Allah kita kembalikan. Yang kedua apa? Semua ada kuasa Allah. Ya, ini dijelaskan di surat Al-Qasas ayat 68. Yakhluqu ma yasha wa yakhtar, maka nalahumul khiyarah, subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Perhatikan nih, meyakini semua sudah diatur. Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang dikehendakinya. Bagi manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan Allah maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Dengar baik-baik. Allah yang menciptakan dan memilih apa yang dikehendakinya. Gak ada pilihan. Bapak saya namanya almarhum Pak Nurdin. Ibu saya almarhumah Ibu Asia, Siti Asia. Pilihan saya bukan. Ibu orang tuanya Bu Mimin, ayahnya Pak Subagio. Anda anaknya Bu Mimin dan Pak Subagio, bukan pilihan Anda. Bukan. Makanya tidak boleh dalam Islam menggugat orang tua. Kenapa bapak saya kayak gini? Kenapa ibu saya kayak gini? Anda menggugat Allah. Karena Anda jadi anaknya Bu Mimin, Anda anaknya Pak Subagio, Anda anaknya Bu Kokom, Anda anaknya Pak Asep, bukan pilihan Anda. Makanya jangan bilang, kenapa ya bapak saya kelakuannya gini? Kenapa ya Allah aku dikasih ayah seperti ini? Kenapa aku dikasih ibu seperti ini? Istighfar Anda. Kenapa? Kamu gak punya pilihan. Apalagi pas ngaca, nah hidung aku rata, istighfar Anda. Nah rata, istighfar. Kamu punya pilihan. Itu bukan karena orang tuamu yang bikin rata. Nah hidung teh gede-gede ting meninamru, istighfar. Paham? Enggak boleh. Kenapa? Ayat ini mengatakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Wa yakhtar, dan Allah pilih apa yang dikehendaki. Maka nalahumul khiyarah. Manusia tidak punya pilihan. Enggak punya. So, wajah kita seperti ini bukan pilihan kita.
kulit kita seperti ini, bukan pilihan kita. Ya. Dan Allah setiap menciptakan ada hikmah. Ya. Kalau yang kulit putih itu rawan dengan matahari. Matak yang kena kanker kulit itu banyak yang kulit putih. Kalau kita kan level, hari saya kategorinya sawo matang apa busuk. Tong yang serikan gitu, aku nanya kulit saya ini sawo matang apa busuk. Nah. Pak, ibu-ibu nu dendam mah busuk. Nah, saya tahu aya beberapa orang dendam, aku nggak tahu ya, padahal aku nggak pernah nyakitin ya. Nah, kalau kita orang Jawa Barat ya, orang Pulau Jawa itu istilahnya level 3. Tapi saudara-saudara kita ya itemnya ya. Kalau saudara kita di Papua itu level 5. Nah, ternyata makin kulit kita berwarna ya, itu kita punya sunscreen, punya sunblock. Mata punya sunblock, Bu. Makanya kalau orang bule itu dia sengaja supaya ada berjemur. Dan mereka cenderung lebih gampang kena kanker kulit. Kalau kita relatif karena kulitnya sawo matang, bisa level 3, bisa level 4, itu teh ada semacam sunscreennya, sunblocknya, penahan matahari. Mohon maaf, makin hitam itu makin kecil kemungkinan kena, karena sunscreennya, sunblocknya makin tebal. Jadi mun suami ibu tong yang serikan atuh tage karunia Allah. Nah, misalnya hitamnya di level 4 itu berarti dia punya sunscreen yang lebih ini. Jadi punya penahan matahari. Nah, kalau kita ibu bapak yang kulitnya kayak saya gini, kita kudu dibantu dengan sunblock kalau kena matahari langsung. Tapi mohon maaf, yang level 5, 6 sebenarnya Allah itu sudah ngasih sunblock. Jadi maksudnya gini, ketika Allah menciptakan itu tetap betul itu kehendak Allah, tapi semua teh sudah dibekali. Sudah dibekali, kayak yang kulitnya putih itu rentan kena matahari. Yang kulitnya kayak kita-kita ini ya kan gitu, tidak serentan yang putih. Yang kulitnya di level 5 atau 6 lebih hitam lagi, itu lebih aman lagi. Artinya Allah ciptakan berdasar kehendaknya, manusia tidak punya pilihan, tapi sama Allah teh sudah diberi perangkat-perangkatnya. Gitu ya. Nah, orang yang bangsa yang saat mudanya cantik banget, itu di usia 35 teh udah kelihatan tua. Tapi ibu-ibu macam di sini, iya. Ibu jangan heran loh, orang-orang kayak kita ini ibu-ibu, orang Timur Tengah, orang Arab tuh kadang mereka kagum. Ini kamu 50? Karena maaf, kalau dari Timur Tengah 50 teh geus kolot gitu. Karena memang ketika umur 20 nate moronyoy. Pasti namanya susah, aku lupa sampai. Nah, tapi usia 40 teh udah keindahannya hilang. Orang kita, Bu, umur 50 bisa masih kelihatan muda. Artinya Allah mah maha adil. Aya nu kinclong banget bangsa yang umur 20 teh jika dan di negara eta mah semua model. Tapi jangan salah, di usia 40 udah kelihatan tua semua. Ibu-ibu
stabil. Mun tua gitu. Mun muda gitu. Saya lagi cerita apa? Saya lagi cerita apa bisa keluar dari konteks. Tuhan menciptakan dan memilih apa yang dikehendakinya. Ketika Allah menciptakan kita dengan kehendaknya, diberi masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Gitu maksud saya, ya. Diberi kelebihan dan kekurangannya. Maha suci Allah, maha tinggi Allah. Jadi artinya, Ibu, semua bukan milik kita itu artinya kita kudu yakin semua diatur oleh Allah. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau dikatakan makana lahumul khiyarah, tidak ada pilihan bagi manusia, terus ngapain kita ikhtiar? Ya, gini maksud tidak ada pilihan bagi manusia tuh yang sifatnya kayak warna kulit, orang tua kita siapa, ya. Anak kita seperti apa, itu bukan pilihan kamu. Tapi soleh dan tidak soleh, itu pilihan kita. Ya. Dermawan, pelit, itu pilihan kita. Awas jangan salah, mama meni pedit-pedit teuing. Tidak ada pilihan bagi manusia. Mama diciptakan pelit ku Allah. Nah, salah itu. Bapak, ari bapak atuh meni gawe teh mager we, tidur we, ya. Tidak ada pilihan. Gini Bu, Pak, saya ingin jelaskan. Makana lahumul khiyarah, tidak ada pilihan bagi manusia itu, tidak ada pilihan dari suku apa, dari orang tua mana, bentuk tubuh kita seperti apa, enggak ada pilihan. Makanya dalam Islam tidak boleh menggugat orang tua dan tidak boleh menghinakan suku. Maneh di mana? Sunda. Pantesan. Sunda mah. Nggak boleh. Karena Anda jadi suku Sunda bukan pilihan Anda. Dasar Arab tuh. Nggak boleh. Dia jadi orang Arab itu Allah, pilihan Allah bukan pilihan dia. Jadi kalau Anda menghinakan dasar Arab lu, dasar Cina lu, dasar Batak lu, dosa. Kenapa? Anda menggugat itu sebenarnya bukan pilihan yang bersangkutan. Ini yang disebut dengan makana lahumul khiyarah. Enggak ada pilihan bagi manusia. Apakah dia orang Batak, orang Sunda, orang Jawa, ya, orang Arab, orang Cina? No, bukan pilihan dia. Nah, jadi mulai hari ini awas tong ya. Tong ngomong kieu dasar Cina, saya tahu sok aya nu kitu. Dasar Arab gitu. Awas, tong seserian istighfar. Dasar Batak. Dasar Batak. Dasar Jawa. Itu teh bukan pilihan. Makanya ada ayat yang mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah tuh bukan karena kamu bangsa Arab, bukan karena kamu bangsa Sunda, karena kamu Jawa, Batak, bukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah, yang paling takwa. Jadi yang dimaksud tidak ada pilihan bagi manusia itu yang tadi. Tapi kalau gini, jadi orang soleh itu pilihan. Ya, makanya ada ayat yang mengatakan in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik, kebaikan untuk dirimu. Wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat buruk, keburukan untuk dirimu. Itu pilihan bukan? Itu pilihan bukan? Pilihan. Kalau kamu mau soleh itu kebaikan untukmu. Kalau kamu maksiat itu pilihan untukmu. Jadi apa yang dimaksud dengan memilih apa yang dikehendakinya, bagi manusia tidak ada pilihan. Maksudnya tidak ada pilihan warna kulit, bangsa, ayah, ibu. Nah itu bukan pilihan. Bentuk wajah. Tapi kalau jadi orang soleh, orang beriman, orang kufur, itu pilihan kita. Ya gitu. Jelas Bu? Nah, yang keberapa sekarang? Yang ketiga.
Kalau kita meyakini semua milik Allah, berarti yang ketiga adalah hadirkan Allah dalam jiwa kita. Jadi kita kudu selalu menghadirkan Allah dalam jiwa kita, karena kita bukan, tidak ada yang kita punya, maka hadirkan pemilik kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala dalam hidup. Ya. Apa Bu? Menghadirkan Allah dalam jiwa. Ya. Coba lihat surat Al-Ahzab ayat 41-42, surat ke-33. Yang pertama tadi mengembalikan semua pada kuasa Allah. Yang kedua apa tadi? Yang ketiga, kalau kita tidak punya apa-apa kecuali milik Allah, hadirkan Allah dalam jiwa kita. Ya, coba lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang yang beriman, ingat kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya, dan maha sucikanlah pada waktu pagi dan petang, bertasbihlah pada waktu pagi dan petang. Nah, ini isyarat hadirkan Allah 24 jam. Tasbihlah pada waktu pagi dan petang, maksudnya 24 jam. Ingatlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Menghadirkan Allah dalam jiwa itu begini, mau tidur doa dulu. Minimal bismika Allahumma ahya wa amut. Itu menghadirkan Allah dalam jiwa kita. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana. Itu menghadirkan Allah dalam jiwa kita. Bisa dipahami? Mau makan, Allahumma barik lana. Itu menghadirkan Allah dalam jiwa kita. Artinya ketika kita makan, Allah hadirkan. Selesai makan, alhamdulillahilladzi, atau hadirkan Allah. Ibu tadi bapak mau pergi ke sini, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa. Hadirkan Allah dalam jiwa kita. Nah, Ibu, kalau kita ini tidak punya apa-apa, semua milik Allah, hadirkan Allah dalam hidup kita. Begitu Ibu sukses, hadirkan Allah dalam diri kita, yaitu dengan Ibu sukses, berhasil. Ibu, ya Allah, putra Ibu menipala linter, balager, sukses. Ibu jawabnya apa? Artinya Ibu menghadirkan Allah. Ibu putra menipala linter, indungna pinter, ani yuningsih. Damun ibu na bodoh mah budak teh bodoh. Da pintar mati ibu, bukan ti bapak. Si bapak nanti kieu, bukan ti bapak na, ti indungna. Matak budak abdi palalintar teh, da abdi pinter. Mun abdi bodoh mah barudak teh bodoh. Ya kan ayah? Mohon. Nah. Berarti orang yang sombong itu tidak menghadirkan Allah. Ya enggak? Ya Allah, ibu putrana menipala lintar. Ya alhamdulillah, apa aku mah atuda mung ikhtiar we wungkul eta mah ti Allah. Gitu. Ibu, ya Allah, eta suami ibu meni beunghar, kasep, pintar, soleh. Alhamdulillah karunia Allah. Ulah emang nya nya neangan hese. Abdi mah keur gadis saum Senin Kemis tahajud, matak ieu meunang nu alus. Matak kalau Allah itu hadir dalam diri kita moal gitu. Ibu eta suamina meni beunghar, ya, soleh gitu. Ibu bilang alhamdulillah karunia Allah. Aku mah apa atuda? Saya kadang-kadang malu sama Allah. Kok aku dikasih orang sebagus ini padahal aku biasa-biasa aja. Maka makin bersyukur. Kata temen teh, amalan apa? Aku juga nggak tahu. Maka sampai sekarang ada yang belum bisa menjawab amalan apa yang dilakukan oleh Bobi Kertanegara sampai jadi kucing kesayangan Pak Prabowo. Itu sampai sekarang nggak ada yang tahu loh amalan apa yang dilakukan oleh Bobi Kartawijaya. Betul Kartawijaya? Kartanegara. Jadi aya ucing nupang untung-untung nasa Indonesia. Karena eta teh ucing
Ucing kampung, ucing bukan ucing ras. Ucing nu di luar. Dirawat tah ku Pak Prabowo. Sampai kieu kan ayeuna teh dorongan ge 10 juta. Acukna sampai kieu Pak Am, itu amalan apa yang dilakukan oleh kucingnya Pak Prabowo, Bobby Kartanegara. Saya bilang, ya aku juga nggak tahu. Tanya sama si Bobby, cek berangkat. Ya, nah artinya, Bu, balik ke yang tadi etama intermezzo. Kalau kita dapat kenikmatan, Ibu katakan ini karunia Allah. Ibu dapat ujian, saya kudu sabar. Ya, kenapa? Hadirkan Allah selalu dalam hidup kita. Hadirkan aja. Sehingga orang yang menghadirkan Allah dalam dirinya selalu yang tadi di ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ingatlah kamu kepada Allah dengan ingat yang banyak. Bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Makanya ada doa pagi, doa petang. Di sini kan ayat sok maca doa pagi, amsayna wa amsalillah dan seterusnya. Kan mula-mula baca ayat kursi, falak binas, kulhu, lalu amsayna wa amsalillah. Kalau doa pagi ayat kursi, falak binas, kulhu, asbahna wa asbahal mulku lillah. Ketingali tara maraca kayu ngaharolan. Tingali lah kan. Ayanu kieu. Pokoknya mah ada doa pagi, ada doa petang, ya. Nah itu supaya Allah hadir dalam diri kita, gitu. Dan termasuk menghadirkan Allah itu dapat kenikmatan, bersyukur, bukan takabur. Dapat ujian ya bersabar, karena semua yakin karena izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi poin yang ketiga adalah hadirkan Allah dalam jiwa. Dan menghadirkan Allah dalam jiwa ini melahirkan satu mental bahwa sebenarnya nggak ada yang kebetulan. Ibu, kalau saya ketemu Bapak di mall, itu bukan kebetulan, karena ada garis takdir. Misalnya saya ketemu di mall mana, di Bogor gitu. Jangan bilang, ih Pak Am kebetulan. Qadarullah. Atau minimal, alhamdulillah ketemu. Nah itu menghadirkan Allah dalam jiwa. Waktu saya umroh saya lupa yang Februari apa Desember. Ibu bapak, itu ada orang yang Assalamualaikum di halaman Masjidil Haram. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dengan Pak Aam, iya, dia salaman, dia peluk. Saya masih suara, jadi gini, saya ngobrol sama jamaah, beliau teh di belakang saya. Ternyata dia hafal betul suara saya gitu. Dia belum lihat wajah saya. Terus dia salaman, dia peluk. Pak, saya teh dengerin Bapak saat di Masjid Al-Mursalah di Flatelkom. Waktu itu saya kuliah. Terus selesai saya kuliah S1, saya kuliah S2 di Australia. Selesai sekolah S2 di Australia, saya akhirnya bekerja di sana. 25 tahun loh Pak, saya nggak pernah ketemu Bapak. Ya kadang-kadang saya pulang ke Ujung Berung, orang tuanya masih di Ujung Berung. Ya 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, nggak pernah ketemu saya. Ketemu sayanya setelah 25 tahun di halaman Masjidil Haram. Menurut Anda kebetulan atau ada kuasa Allah? Nah, nggak ada yang kebetulan. Jadi jangan mengatakan kebetulan. Apalagi jodoh ibu teh bukan kebetulan. Wati, jadi kamu teh nikah jeung si Bambang? Urang ge teu ngarti. Nah, awas. Wati, kamu teh jadi si Bambang teh suami kamu? Iya. No bener. Iya. Kenapa? Aku juga nggak ngerti. Harusnya jawabnya apa? Ya Allah menakdirkan. Kan dulu kamu sebel banget ke si Bambang. Tapi nggak tahu sekarang aku cinta mati. Nah, jadi Ibu, itulah yang pertama tadi apa Bu? Pak?
Mengembalikan semua pada kuasa Allah. Yang kedua, meyakini semua sudah diatur. Yang ketiga, hadirkan Allah dalam. Yang keempat, selalu ridho dengan ketentuan Allah. Ini yang keempat, ya. Selalu ridho, Ibu. Jadi semua bukan milik kita. Konsekuensinya adalah mengembalikan semua pada kuasa Allah, meyakini semua sudah diatur oleh Allah, terus hadirkan Allah dalam jiwa kita. Nah, yang keempat, selalu ridho. Selalu ridho. Nah, ridho itu apa? Oh, gini dulu. Coba buka At-Taubah ayat 59 dulu. Ayatnya dulu, bisi lupa. Surat At-Taubah ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau annahum radu. Betul ayatnya itu? Sekiranya mereka benar-benar ridho. Ma'atahumullahu wa rasuluh. Apa yang telah diberikan Allah dan Rasul kepada mereka. Dan berkata, hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami. Bagi kami mah Allah udah cukup. Selama Allah sayang sama aku, selama Allah ridho sama aku mah udah cukup. Apapun yang Allah tentukan aku ridho. Nah, jadi kalau kita yakin semua bukan milik kita, jadi kudu selalu ridho apa yang Allah tentukan. Nah, ridho itu apa? Ridho itu apa? Ada juga yang supaya jawabannya ringkas. Apa itu ridho? Lillahi ta'ala. Apa Bu ridho? Lillahi ta'ala. Nah, gini, ridho artinya kelapangan hati. Apa Bu? Menerima ketentuan Allah. Apa ridho? Kelapangan hati menerima ketentuan Allah ketika kenyataan tidak sesuai harapan. Apa Bu ridho? Kelapangan hati menerima ketentuan Allah ketika kenyataan tidak sesuai, atau bisa juga ketika harapan tidak sesuai. Nah, itu penting definisi itu. Pahami dulu, ridho itu apa? Jadi kalau ditanya apa itu ridho? Lillahi ta'ala. Nah, apa ridho itu? Kelapangan hati menerima kelapangan hati ketentuan Allah ketika kenyataan tidak sesuai atau harapan tidak sesuai. Begini Bu, Pak, manusia mah hidup dengan harapan, cita-cita, keinginan, benar nggak? Selalu, ya. Gimana Bu Leo? Ya. Wah, luar biasa. Itu Bu Leo, catatan lengkap ini macam apa? Ya, oke. Jadi yang namanya, betul Bu Leo. Jadi yang namanya ridho, kelapangan hati. Dengan ketentuan Allah jadi selalu lapang. Kapan? Saat kenyataan tak sesuai harapan. Atau saat harapan tak sesuai dengan kenyataan. Jadi kapan ridho itu dibutuhkan? Saat kenyataan tak sesuai harapan. Kapan ridho itu dibutuhkan? Saat harapan kita tidak sama dengan kenyataan. Berarti semua orang pasti ridho kalau harapan dan kenyataannya klop. Ibu berharap punya suami teh kaya, kasep, soleh, dermawan, pinter. Eta suami ibu persis begitu. Butuh ridho ente? Ya pasti ridho kamu teh. Masa kieu abdi mah teu ridho dah salah kita jaba pinter, jaba beunghar, jaba kasep, jaba soleh. Abdi mah teu ridho moal mungkin. Ridho mah kieu jaba salah kita butut akhlakna. Ngomongna butut, rezekina butut,
kalakuana butut sing sarupaning bututan aya di dia. Di situ butuh apa? Lapang hati, menerima ketentuan Allah saat kenyataan tidak sesuai harapan. Tah, ibu, bapak, manusia mah hidup dengan harapan. Dan memang kita kudu punya harapan yang baik-baik. Tapi kita kudu siap menerima bahwa ada saat harapan tuh enggak sesuai, pada saat kenyataan itu enggak sesuai harapan. Kita kudu terima itu. Ya. Makanya apapun yang ada di genggaman kita bisa jadi ujian. Ya. Punya anak pinter, akhlak adabnya kurang, mun ngomong ke orang tua teh nyelekit. Pinter bu, S1-na cepet, S2-na cepet, belum umur 30 sudah doktor. Tapi mun ngomong sama orang tua, mamah mah da teu sakola, neng makan sakola, celeb nyelekit. Nah, berarti apa? Harapanna mah anak teh pinter, soleh. Pinter tapi kurang adab tuh. Harapan teh suami teh kaya dan alhamdulillah kaya, pedit. Mungkin enggak? Beunghar, peditnya luar biasa. Tah, kudu ridho. Kata teman-teman teh, suami kamu mah meni beunghar gitu. Jigana kamu mah hayang nanaon ge, bro, dina hate teh, boro-boro. Berarti apa? Berlapang hati. Ari temennya yang satu lagi mah suaminya teh bro dermawan, apapun yang diminta oleh istrinya sok mah ari aya artos mah. Tapi jadi gini, dia teh miskin. Jadi dermawan tapi ayah mamah teh pengen umroh, jangan percikan iman, kan percikan iman mah keren pisan. Teman-teman mamah pada dengan percikan iman katanya sangat memuaskan gitu. Ayah, mamah mah pengen umroh, sok mah, tong hanya mamah, bawa keluarga mamah, bawa keluarga papa, 2 bus weh. Mun ayah artos mah sok. Dermawan enggak? Gadu artos. Ibu kudu apa kalau sudah begitu? Ridho. Ridho artinya lapang hati saat harapan tak. Jadi ibu sebenarnya saya ingin tanya secara jujur. Pengen punya suami yang kaya tapi pelit atau dermawan tapi miskin? Saya mah asa nggak nanya itu. Enggak. Da Anda mah sok bikin jawaban anu ngarang. Saya tanya, ibu pengen suami yang kaya tapi pelit atau dermawan tapi miskin? Anda mah bikin jawaban anyar. Kaya dan dermawan saha nu nanya gitu? Nggak nanya gitu aku mah. Ibu mah sok bikin jawaban anu teu ditanya. Karena judul kita itu ridho mah kudu lapang hati menerima kenyataan yang tak sesuai. Ya udah. Allah berfirman, walau annahum rodu, kalau manusia ridho dengan apa yang Allah dan Rasulnya berikan dan mereka bilang hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami. Sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh, Allah akan memberikan karunia-Nya. Inna ilallahi raghibun, dan hanya kepada Allah lah mereka harus berharap. Jadi Bu, mulai sekarang berharap maka Allah. Lalu apa? Lapangkan hati menerima kenyataan. Dah hidup mah kadang-kadang tak seperti yang kita inginkan. Nah, itu keberapa Bu? Yang kelima. Nah, kalau yang kelima ya, karena kita selalu ridho,
Maka yang kelima, bahwa kita tidak punya apa-apa, semua milik Allah, konsekuensinya hanya meminta kepada Allah saja. Kudu rajin berdoa, harus rajin meminta. Ini konsekuensi dari apa Bu? Semua bukan milik, karena semua bukan milik kita, maka mintalah semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita mintakan kepada Allah? Apapun. Apapun. Ya. Ibu, ada orang yang berdoa masalah sendal. Ya Allah, sendal saya sisirangan ya Allah. Berikan saya rezeki untuk punya sendal ya Allah. Ada sahabat yang dengar, hah? Kamu urusan sendal nggak doa ke Allah? Diledek gitu. Lalu disampaikan itu kepada Nabi. Ya Rasulullah, itu si fulan urusan sandal wae minta sama Allah. Apa kata Nabi? Malam yas'alillah yaghdab alaih. Tidak apa-apa urusan yang menurut kamu sepele, tapi mungkin bagi orang itu mah penting. Biarkan saja. Allah tuh sangat suka kalau diminta, dan Allah tidak suka kepada orang yang tidak pernah meminta. Jadi gini Bu, kalau ada teman ibu ngedoa apa, jangan diledek. Ya Allah, beri saya rezeki untuk beli HP ya Allah. Kamu mah HP wae minta ke Allah. Boleh nggak gitu? Bukan, maksudnya negur orang, kamu mah minta. Jam sakieu jadi bagusan. Kan kieu Abah Jenal teh ngadoa, ya Allah beri saya rezeki untuk beli HP, cek saya teh. HP wae minta ke Allah. Saya salah enggak? Salah, biarkan. Karena bagi Abah Jenal mungkin penting HP itu. Bagi saya enggak. Jadi urusan doa mah yang mengatakan penting tuh bukan orang lain, dia. Kayak begini deh. Saya waktu mau kuliah 35 tahun yang lalu, masih muda saya. Lagi lucu-lucunya. Cek mak, bukan cek Anda. 35 tahun lalu, lagi lucu-lucu. Kuliah ke Jakarta. Bapak teh muka jam tangan. Anggo. Aa mah tersep jam tangan Pak. Dan memang saya mah dulu nggak suka pakai jam tangan. Anggo. Engke bisi kasiangan kuliah. Mun aya jam makan apal. Jam tangan. Merek Mido. Merek Mido. Bu, bagi saya jam tangan itu berharga. Mungkin ibu lihat jam tangan itu tidak berharga. Saya bisa beli jam tangan ratusan juta misalnya. Apa Bu? Saya beli jam tangan ratusan juta. Bahkan aya hiji jam nung harganya 2 miliar. Misalnya. Iya jam tangan 2 miliar. Iya jam tangan 1 miliar. Iya jam tangan 500 juta. Iya jam tangan Mido. Ti bapak dulu, bagi saya yang paling berharga nuti bapak. Mungkin di mata Anda tidak berharga. Tah gini, doa mah kudu berharga menurut kita, bukan menurut orang lain. Ada orang yang belum dikaruniai anak, maka minta anak itu paling berharga. Ya Allah, beri hamba keturunan, beri hamba anak ya Allah. Bagi dia tiap tawaf berdoa itu minta anak. Bagi yang anaknya sudah banyak, bilang gini, uyuhan minta anak, nya udah geus 7. Bener gak? Bener. Bahkan sieun boga anak deui teh. Karena dia nikah 8 tahun, anak 7, itu kan dahsyat. Nikah 8 tahun, anak. Jadi begitu temennya ketika tawaf berdoa, ya Allah
beri hamba keturunan, beri hamba anak. Cek nu di sebelah teh, uyuhan. Pertanyaannya, yang anaknya sudah banyak, minta anak tuh penting tidak? Bagi yang belum punya anak, minta anak tuh. Jadi artinya doa mah penting menurut kita. Itu sebabnya jangan pernah mengkritik, yang gitu aja minta. Nggak boleh. Dah bagi dia mah penting, ya nggak? Nah gitu. Nah jadi ibu bapak, maka kalau bukti bahwa kita semua itu semua bukan milik kita, sok minta kepada yang maha memiliki. Tadi di awal sudah saya katakan lillahi ma fis sama, Allah yang memiliki, sok minta kepada sang pemilik. Ada teman saya, dia itu kalau lihat IG, saya kalau haji suka memposting di IG perjalanan haji. Bukan apa-apa, supaya orang semangat ingin berhaji. Karena banyak orang yang setelah lihat IG saya daftar. Karena aduh ya Allah, ternyata ibadah haji teh penuh kenikmatan. Karena dia punya anggapan ibadah haji teh tempat pembalasan. Iya Bu, ada orang yang tidak mau berhaji itu karena sian dibalas. Jadi dia teh kalau di Indonesia suka najongan ucing. Dia takut ditajong ucing Arab. Itu kan? Ya takut, cenah kan gitu. Itu keliru. Haji itu bukan pembalasan. Dengar baik-baik. Jangan punya anggapan, aku mah takut berhaji, bisi di sana dibalas. Nah, nari kamu, pembalasan mah nanti di akhirat. Nah, jadi saya suka memposting tuh lebih memberikan semangat, motivasi. Makanya banyak yang akhirnya saya daftar aja. Nah, ada teman saya di Garut, Ustadz juga, ketemu adik angkatan saya, Kang, abdi masuk cerik. Saya tuh suka nangis, ningali akang keur di Arafah, keur di Mina, ngajerit saya teh, aduh pengen haji, tapi da artos di mana, duit dari mana? Nabung 4 juta, kaanggo 3,8 juta. Nabung 5 juta, gitu ya. Jadi abdi teh cenah nabung 8 tahun, saldo teh 230.000. Saya bilang, da ustad manehna tanya, insya Allah lah. Da ari cek Allah kun payakun mah jadi. Nah, Bu, kejadiannya gini. Ini ceritanya sebelum Covid nih. Teman saya ini azan. Selesai azan, sholat maghrib gitu. Aya orang Arab. Ternyata beliau ikut sholat dan dengerin azan teh pejabat haji di Saudi Arabia. Pejabat haji. Nah, ka Garut ngapain? Ya nggak tahu. Mungkin ngeem. Anda masuk segala nanya untuk apa ka Garut? Duka. Dah saya ge nggak nyempet nanya. Kunaon eta ka Garut? Ente. Nya beureunan ngeem di Cipanas atuh. Ya saya nggak tahu. Anda masuk segala ditanyakan. Kenapa Pak Am ka Garutnya nggak tahu. Jadi si pejabat ini pejabat haji di Saudi Arabia. Selesai sholat, ternyata Bu, si pejabat ini, bapak ini terharu dengan adzannya teman saya itu. Terharu. Padahal cek saya mah adzannya teh asa biasa wae. Maksudnya henteu bikin nangis henteu. Tapi masalahnya ku Allah digerakkan hati, paham Bu? Teman saya adzan, da adzannya teh biasa wae. Maksudnya enggak istimewa gitu. Enggak. Tapi cek Allah teh gerakan hati orang itu. Bu, jadi teman saya ini diberangkatkan haji menjadi tamu raja dengan istrinya. Jadi dia tahun itu bisa berangkat haji teu kudu nungguan, enggak usah nunggu, enggak usah bayar dan menggunakan fasilitas terbaik, hotel terbaik, di Minanya terbaik segala macam. Tah, dengar baik-baik. Dia bilang ke saya, Kang, abdi mah ngadoa we ka Allah ningali akang teh sok cireum bae cenah kabita. Tah,
jeritan doa dia dikabulkan ku Allah. Dengan cara apa? Ayo we. Bukan dari percikan iman tour and travel. Bukan. Tapi langsung dari tamu kedutaan itu teh dia mah jadi tamu raja we. Hotelnya bagus, di Minanya bagus. Coba kalau pakai akal mah susah. Bagaimana bisa ujug-ujug kepilihnya orang yang punya pejabatnya, yang punya jabatan. Akhirnya gini, dah kamu cenah pergi. Lalu koordinasi dengan Kemenag di sana, bisa berangkat pergi. Nah Bu, makanya kalau kita sudah minta sama Allah dan Allah mengabulkan, nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada, ya, nggak ada. Makanya kalau berdoa sama Allah mah minta apapun. Berhaji minta sama Allah, berumroh minta sama Allah, ya. Walaupun misalnya suami ibu yang tadi nabung 3 juta ke anggo 2.800.000, pernah nyampe 5 juta kepake 4.800.000, pernah 7 juta kepake 6.800.000, enggak apa-apa. Ngadoa we, ya Allah beri hamba kesempatan untuk haji, beri hamba kesempatan untuk umroh. Kalau Allah mengabulkan, kun payakun, tidak ada yang tidak mungkin. Nabi Ibrahim berdoa agar diberi anak. Dikabulkannya usia berapa? 99 tahun baru dikasih anak, yaitu Ismail. Kebayang tuh. Nabi Zakaria doa. Begitu malaikat memberitahu, saya datang, jadi malaikat itu menyerupakan diri seperti manusia. Saya datang mau memberitahu kamu akan punya anak, beri nama ya anakmu Yahya. Jadi Yahya mah bukan karangan Nabi Zakaria, mah sahanya ngaranna teuing atuh sahanya Yahya wente. Jadi beri nama Yahya gitu, ya. Yahya. Tahu nggak Bu? Di Quran dikatakan, begitu malaikat Jibril memberitahu kamu bakal punya anak, istrinya itu berteriak kaget. Nggak mungkin saya punya anak, saya sudah menopause, saya sudah tidak mens, rambut saya sudah beruban, nggak mungkin saya punya anak. Nadanya tinggi, ya. Kata malaikat, Allah berkehendak. Ditinggalkan, jadi itu diajak debat kan, kalau perempuan mah tong diajak debat dah. Jadi caranya gitu Pak, iya teh cek Allah, mangga, assalamualaikum, dah gitu. Tapi mau diajak debat lama itu. Jika malaikat tuh ente bisa gitu lain gitu, wah gitu kan. Cek malaikat teh, nanti kamu bakal hamil, anak kamu beri nama Yahya. Tapi kan saya mandul, tapi kan saya udah menopause, saya juga sudah tua. Itulah kehendak Allah, mangga, assalamualaikum pulang. Sabab malaikat Jibril didinya pas saya. Tak itu trik malaikat Pak. Jadi bapak kalau pas saya jeung istri, ayah ke kantor, assalamualaikum gitu. Daripada bapak capek-capek pas saya, dah tetap bapak eleh atuh. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Jadi makhluk terkuatnya benar. Saya punya guru, profesor. Ya ngobrol kita dah sama dosen. Saya cina bisa galak ke mahasiswa, tapi mun geus berdebat dengan istri, saya suka bilang gini, gimana mamah ayah mah setuju. Tate profesor, bapalin profesor tong lawan pamajikan, tong eleh bapak. Guru saya profesor, dia suka bilang ini, cenah jeung pamajikan mah, urang galaknya ke mahasiswa cenah. Ini apa begitu bentok, adu ide jeung pamajikan, saya masuk kieu we. Ayah setuju. Kalau itu baik menurut mama, setuju. Beres. Jadi dari situ saya mikir, guru saya profesor saja gitu. Ya saya nurutan. Iya, papa mah percaya ke mama. Sok. Nah ternyata malaikat Jibril begitu ngasih tahu kamu bakal
hamil, kamu bakal punya anak. Gimana saya punya anak? Saya sudah beruban, saya sudah menopause, saya nggak mungkin punya anak. Kata malaikat Jibril, demikianlah Allah berkehendak. Assalamualaikum. Pamit. Dan nyata. Kabayang teu Bu? Ibu ya, ibu teh udah menopause. Udah nggak mungkin, secara ilmu kedokteran mah buahna apa? Sel telurnya nggak ada. Sok. Naon ek nu dibuahan. sel telur ibu teges hapa. Apa Pak? Iya. Teu kabayang atuh, sel telur teges hapa. Udah kences nggak ada. Tapi bisa dibuahi, asup akal teu? Terbukti Nabi Zakaria istrinya hamil punya anak namanya Yahya. Itu saya ceritakan sama ibu bapak. Kalau Allah sudah mengabulkan, semua daya pikir kita, semua teori batal. Semua. Itu istrinya Nabi Zakaria, istrinya Nabi Ibrahim, hamil. Di saat, kalau Bunda Hajar mah masih muda, tapi Bunda Sarah kan sudah sepuh hamilnya. Istrinya Nabi Zakaria sudah sepuh, mereka adalah yang dinyatakan sudah menopause, bisa. Jadi ibu hati-hati kalau udah menopause. Seserian. Hati-hati. Muncek Allah teh kun payakun ani hamil. Hati-hati. Ini yang sudah menopause-nya langsung ke ayah kadek. Bisi juga istri Nabi Zakaria. Nah. Ya. Oke. Surat Al-Baqarah 186. Al-Baqarah 186. Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi. Surat Al-Baqarah 186. Ya. Ada Bu? Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi, bila hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib. Katakan, aku itu dekat. Jadi Allah itu dekat dengan kita. Ujibu da'watad da'i. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang minta. Jadi Allah selalu mengabulkan orang yang minta. Idza da'ani. Kalau dia mau minta. Jadi semua doa kita dikabulkan. Kalau menurut Allah bagus. Tapi kalau menurut Allah nggak bagus, doa itu ditangguhkan atau diganti. Makanya kata Nabi, setiap doa itu dikabulkan. Ada yang cash, kontan. Ada yang kontan. Ya, waktu tahajud berdoa minta jodoh. Waktu duha aya nu ngalamar, duhur nikah, cash. Bu, ibu pikir saya canda? Serius. Jadi gini, ada jamaah umroh. Ini ceritanya umroh nih. Udah lama ini, ada 15 tahun yang lalu, 20 tahun lalu. Umroh saya teh dengan satu keluarga. Nah, keluarga ini bawa anak gadis, kakara lulus sarjana. Ketika tawaf sunnah, si anak gadis ini doa, ya Allah beri hamba jodoh yang soleh, di tempat yang baik, di waktu yang baik. Tos tawaf sunnah, sarapan tos sarapan teh, ini si anak gadis teh jeung bapana ka masjid deui. Duha. Ternyata ada laki-laki yang jatuh cinta. Langsung kamu ka bapakna. Bapak, ini putra Bapak. Iya. Bapak, saya tertarik dengan putra Bapak. Saya melamar. Si Bapak kaget kan? Tapi dah memang budakna kasep. Jadi langsung nanya, saya terserah anak saya. Gimana Neng? Udah si Neng ge boga mata tuh.
Insya Allah Pak, oke. Kan ari akad nikah mah gampang, ada wali, ada saksi, ada mahar, ada ijab kabul. Ba'da duhur, ijab kabul di haram. Jadi bapaknya ijab kabul. Si anak muda itu ternyata bawa orang tuanya juga ijab kabul. Saya jadi saksi, ya. Jadi tuh orang Bogor, Bu. Jadi kalau saya tadi ceritakan teh, Anda mah kan tadi mikir gini, si Pak Aamnya kalau udah ngarang alus saha. Ari kamu ngarang naon? Iya tapi memang udah lama, udah 20 tahun lalu, saya masih muda waktu itu. Ya, 20 tahun lalu, ya masih muda. Tapi sudah jadi pembimbing. Tah, saya kebayang nggak? Saya jadi saksi. Terus ada jamaah satu jadi saksi, ya ijab kabul, ya. Mahar mah boleh emas atau dirinya ge loba. Nah, emas ya kan gitu. Saya nikahkan, saya terima nikah, udah. Nah, pulang ke Indonesia baru dicatatkan di KUA. Jadi maksud saya, iya mah bukan cerita ngarang. Paginya waktu tawaf sunnah minta jodoh, duha ngalamar, lohor nikah. Saumur hirup baru sakali ya tak. Ya. Artinya ada doa yang cash, ada doa yang delay. Mungkin 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian baru dikabulkan. Tapi ada yang depositnya baru dikabulkan justru setelah meninggal. Saya ambil contoh gini, ada orang tua yang ngedoain anaknya supaya soleh. Nepi ka orang tua itu meninggal, anaknya belum soleh. Ya Allah, solehkan anak saya minimal mau sholat, ya Allah. Si anaknya teh belum sholat. Meninggal orang tuanya. Setelah orang tuanya meninggal, si anak ini insaf. Akhirnya dia rajin sholat, rajin ke majelis taklim. Pertanyaan saya, nih anak ini jadi soleh, ada doa orang tuanya enggak? Orang tuanya bisa menyaksikan. Kan geus maot tadi. Ari cerita saya teh tadi jelas ente. Kan kamu mah jadi maut. Saya kan bilang sampai ibu bapaknya meninggal, anak itu belum soleh. Setelah ibu bapaknya meninggal, anak itu soleh. Jadi rajin sholat, rajin ibadah, rajin ke majelis taklim. Jadi anak itu soleh, si ibu bapaknya lihat enggak? Hari tadi lihat naon? Enggak lihat, kan geus maut. Innalillahi ya Allah. Nah, udah maut. Nah, itu namanya doa yang delay, ditunda. Ditunda teh apa? Yang deposit. Orang tuanya dapat pahala enggak? Kesolehan anaknya ngalir. Jadi dikabulkan setelah dia meninggal, tuh deposit. Jadi ada loh Bu, ibu tong khawatir, bapak tong khawatir. Mun doa belum dikabulkan, doa. Boleh jadi memang deposit. Dikabulkan setelah kita meninggal. Kalau dikabulkannya butuh jeda waktu, itu delay. Nah, ada loh seorang istri yang ngedoain suaminya supaya soleh. Ya Allah, solehkan suami saya, solehkan ya Allah. Sampai istrinya meninggal, suaminya nggak soleh. Setelah istrinya meninggal, suaminya nikah lagi. Nah, dengan istri yang baru, soleh dia. Dengar, iya tamat cerita. Pertanyaannya, si istri bisa melihat nggak kesolehan anaknya, kesolehan suaminya? Si suaminya soleh, ada doa almarhumah nggak? Tapi si almarhumah istrinya nggak lihat. Kalau suami itu soleh karena doa almarhumah istrinya dapat pahala nggak? Dapat. Tah, ibu, mun suami ibu can soleh doakan ya terus. Siapa tahu dia soleh dengan istrinya yang baru. Tak ada anda mah teh ikhlas jelemana. Dikitukan teh ih golo. Nah, dijelaskan kalau ih golo. Urang nu ngadoa batur nu ngeunah. Sing ikhlas atuh Bu ari jadi jelema teh ikhlas. Nah gitu. Ya, jadi sebenarnya enggak ada yang sia-sia dalam doa. Cash, delay,
deposit. Makanya di sini dikatakan ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan doa orang yang minta kalau dia minta. Bahkan ada yang keempat, Allah ganti dengan yang lain yang lebih bagus. Jadi kok Allah diganti, ya? Karena Allah Maha tahu ini yang bagus diganti. Kita minta A diganti B, gitu, ya. Saya berdoa untuk jadi presiden. Nggak usah ngetawain, biasa we. Saya berdoa untuk jadi presiden RI 1. Tapi sampai sekarang sama Allah tidak dikabulkan. Allah ganti dengan yang lebih baik dari itu. Aam, kamu mah yang bagus udah aja jadi ustad. Tong jadi presiden, sudah aja jadi ustad. Sok kamu bina masyarakat. Maka Allah tidak mengabulkan doa saya karena Allah tahu. Dah kamu mah di masjid we. Lamun kamu jadi presiden, dolar bisa 50.000. Pengangguran bisa 100 juta. Mun Aam jadi presiden, dolar bukan 16.000 lagi, bisa 25.000. Pengangguran bisa di mana-mana. Tos we, Aam mah jadi ustad we. Mata saya walaupun enggak dikabulkan, fine-fine saja. Oke Bu, jadi ada berapa poin? 5. Insya Allah bulan depan kita bertemu lagi. Insya Allah, karena di awal bulan ada agendanya ya, kalau September kalau nggak salah, ya September. Karena bulan Agustus saya umroh. Nah bulan September nanti kita ketemu lagi di Kamis pertama bulan September. Insya Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.